Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala nabiyullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah shaimin shaimat Masjid Jami' Miftahul Jannah yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus Masjid Jami' Miftahul Jannah yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang saya muliakan tokoh masyarakat, pengurus-pengurus RT dan perangkatnya, ibu-ibu yang berada di belakang, anak-anak sekalian yang saya cintai. Marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, Tuhan yang maha perkasa, yang maha mulia, yang maha mengetahui, yang maha rahman dan rahim, yang memberikan segala kenikmatan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Insyaallah kita akan diberikan kekuatan iman wal Islam sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepadanya semata-mata, wabil khusus pelaksanaan bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah tahun ini. Ini merupakan hari yang keempat kalau tidak salah kita Ramadan. Salam dan salam marilah kita persembahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada kaum tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kita semuanya kita rajin bersalawat tanda cinta kita kepada baginda Nabi, mahabbah kepada beliau. Kita akan bersama-sama nantinya di padang mahsyar menjadi rombongan beliau, dan kita akan dipanggil olehnya, ta'ali ta'ali ummati, kesinilah kesinilah umatku, wahai kaum muslimin wal muslimat. Kita dicintai oleh baginda Nabi sebagaimana kita mencintai dia dengan senantiasa bersolat dan taat atas ajaran Islam yang dibawakannya. Bapak, saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menghadiri ilmu pengetahuan, majelis-majelis taklim, kajian-kajian agama, maka Allah akan berikan ganjaran pahala jihad sampai dia kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi sekarang ini kita hadir ini dalam rangka buka puasa bersama minggu pertama masjid kita ini. Kita sedang berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Saudara sekalian, kita ini sedang berjihad. Ini hadis Nabi sahih, derajatnya muttafaqun alaih, tidak ada ulama yang membantah. Man kharaja fi talabil ilmi, kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya fahuwa fi sabilillah, dia mencari ilmu pengetahuan dan Allah ganjar dia. Fi sabilillahi hatta yarji, sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Jadi kalau Nabi yang bicara pasti benar. Agama kita menuntun kita seperti itu. Jadi karena Rasulullah SAW menyampaikan
Siapa yang keluar dari rumahnya, kita semua keluar ini dari rumah masing-masing, karena ada pengumuman untuk menghadiri tausiah agama, membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan bulan suci Ramadan dan hikmahnya. Kita dalam rangka berjihad dan pahalanya jihad. Seandainya kita mati di tengah masjid ini, kita dianggap berjihad, pahalanya jihad sampai kita kembali. Jadi umat Nabi Allah Muhammadin SAW ini kalau berjihad, mau berjihad gampang sekali, beda dengan dulu. Kalau dulu saya menyampaikan pada waktu kultum tadi malam ya. Tadi malam Bapak Ibu saya menyampaikan tentang Khalid bin Walid. Mereka berjihad perang dengan Bizantium Romawi Timur, berjalan dengan berkuda dari Madinah itu perjalanan 2 minggu jauh, berperang secara fisik. Nah, kita ini tidak berjihad, yang penting keluar dari rumah, mendengarkan ceramah agama, hadir duduk, kita mendapat pahala jihad. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya diganjari pahala jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak saudara sekalian, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah, barang siapa yang mensyiarkan agama Allah, yang menyampaikan tausiah agama saya nih, ya. Kemudian juga yang mendengarkan tausiah agama, kajian-kajian agama, nanti saudara laksanakan, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mensyiarkan, yang mendengarkan syiar-syiar agama Allah, sesungguhnya ada takwa di dalam hatinya. Jadi ini adalah tanda-tanda takwa. Kita yang hadir ini merupakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, hidup ini harus kita pahami. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada semata-mata. Jadi terciptanya kita, adanya kita di atas muka bumi ini, dunia ini tidak ada tujuan lain, hanya untuk beribadah semata-mata. Jadi kalau kita beribadah semata-mata, adapun kehidupan dunia ini sampingan. Jadi jangan salah pasang. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menyembah. Ibadah itu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang jamin kita semua. Yang jadi persoalan kita ini tidak mengerti tujuan hidup. Kebanyakan manusia tidak mengerti tujuan hidupnya, sehingga susah lagi. Sudah memiliki apa saja, tapi dia tetap merasa susah karena dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja. Kita jangan kagum kepada makhluk, kepada orang-orang kaya, punya harta berjibun katanya, punya jabatan tinggi, punya tampan, apa itu tampang yang tampan, wanita yang cantik, kita jangan kagum. Karena itu semuanya tidak langgeng selama-lamanya. Kita hanya kagum kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan kepada kita, yang menciptakan kita, dan juga yang memberikan kemuliaan serta jaminan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini gampang saja, saudara-saudara sekalian. Kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah beragama atau belum? Alhamdulillah kita sudah bersyahadat. Kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah
sudah hafal semuanya. Tapi isi daripada syahadat kita, syahadat lain maupun syahadat Rasul, apakah sudah aplikasikan di dalam kehidupan kita, itu jadi masalah saudara-saudara. Kalau sebab itu saya mengajak melalui tausiah agama pada sore hari ini, marilah kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupan kita bekerja, ya kan, berniaga, berdagang, ya kan, mengurus pertanian, perniagaan, perdagangan, yang jadi pegawai, yang jadi pegawai, jadi karyawan, itu hanyalah sambilan. Kalau dalam ilmu hikmah seperti itu sambilan. Makanya orang-orang hikmah senantiasa menunggu waktu sholat, bukti bahwa dia menyembah kepada Allah, dia mendahulukan Allah daripada mendahulukan dunia. 15 menit sebelum waktu sholat dia sudah siap. Nah itu namanya dia mendahulukan Allah daripada mendahulukan dunia dengan kesimpulan. Bapak saudara sekalian, sudahkah kita beragama dengan sesungguhnya? Nah sore hari ini sedikit kita singgung. Apakah kita memang sudah Islam sesungguhnya atau kita masih setengah-setengah? Sehingga hidup ini suka. Banyak orang terpena-pena tapi tidak tahu caranya. Dia hanya mendahulukan padahal dia sementara. Dia hanya mendahulukan pekerjaan. Seperti saya, pensiun. Ya kan? Dulu bangga jadi bukan di situ ya. Banyak yang bangga menjadi bukan di situ. Ya kan sekarang pensiun. Memasuki umur 62 tahun. Jadi begini sudah 62. Ada waktunya. Jabatan kita ada waktunya. Harga yang kita miliki ada batasnya. Ini kan cuma nafsu aja dunia ini. Cuma nafsu aja, pengen itu, pengen ini, ya kan, pengen benda itu itu nafsu aja. Kita merasa lama hidup di dunia ini karena ada nafsu, ada cita-cita bahwa ya kan sebetulnya hidupnya sebentar saja. Nah, saya melihat ke belakang, umur saya sudah masuk 62 tahun. Memang kalau di ijazah saya 61 saya sekarang. Sebetulnya saya 62 tahun. Karena kita kan 1 tahun oleh kepala sekolah saya SD itu waktu tahun 69 saya mulai sekolah. Begitu melihat ke belakang ternyata sudah tua ya, karena sudah muda. Mas semangat kalau dijaga harus mujahadah, harus tetap bersemangat kita itu. Jangan mentang-mentang sudah tua pasti kita lemas ya, sampai Allah memanggil kita. Bapak saudara sekalian, inti daripada kita hidup yaitu kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kenapa banyak orang bingung pergi ke pasar? Karena dia tidak punya uang, tidak punya tujuan. Berangkat ke pasar, ya kan, sampai di pasar dia bingung mau beli apa. Karena dia tidak tahu tujuan ke pasar. Oleh sebab itu, kita hidup juga sama. Kenapa banyak orang bingung, orang pusing, stres karena ini ada yang bunuh diri. Kalau di Korea itu, bintang-bintang film, artis-artis itu kalau gagal tenar, mereka bunuh diri. Umur 16 tahun, 20 tahun di Korea Selatan. Jadi mereka kalau gagal sampai dengan umur 20 tahun tidak menjadi artis pop, mereka bunuh diri. Karena mereka tidak punya tujuan sama. Kalau kita tidak punya tujuan, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut Bapak. Di dalam beribadah, nah ini kita bedah. Ibadah itu ada dua. Yang pertama yang dinamakan ibadah mahdhur. Dalam ilmu fikih disebut dengan ibadah mahdhur. Ibadah yang qat'i, ibadah yang pasti. Apa itu ibadah mahdhur atau qat'i? Ada tata caranya, ada waktu, ada syarat-syarat, ada tempatnya. Itu mahdhur. Misalnya sholat, ya kan ada syarat. Harus terbebas dari hadas besar dan kecil. Tidak boleh ada hadas. Kemudian harus berwudu. Air yang digunakan harus air yang suci mensucikan.
Air kelapa itu suci, tapi tidak mensucikan, maka tidak boleh pakai alat untuk berwudu. Suci itu airnya nanti yang kita minum suci, tapi tidak mensucikan. Nah, kita harus tahu air. Jadi ada syaratnya. Air aqua, ulama berbeda pendapat karena di dalam tabung botol aqua, botol fit, bolehkah air itu dipakai berwudu? Sebagian ulama, sebagian ustaz mengatakan tidak boleh, karena dia kulahnya kurang, jumlahnya kurang, takarannya kurang. Ya kan? Maka lebih aman kita tidak menggunakan kalau dalam perjalanan, mendingan kita mampir di musola atau di masjid. Ya, keran airnya jelas banyak, kulahnya banyak. Satu kulah itu satu kaleng, sehingga 23 kaleng air boleh dipakai tempat wudhu. Sebagian ulama begitu. Jadi kalau ada yang berwudhu dengan air mineral di tengah jalan, ya tergantung keyakinan saudara. Ya kan? Jelas akarnya kurang dari kulahnya. Jadi kita harus tahu nih, ibadah mahdoh, ibadah itu kan kita disuruh menyembah kepada Allah, artinya beribadah. Misalnya sholat syaratnya terbebas dari adat besar dan kecil. Harus ada wudhu, airnya harus tahu lagi wudhunya di mana. Kalau air berubah warna, dipastikan tidak boleh digunakan untuk berwudhu. Jadi kalau saudara berwudhu di kali malam, kulahnya cukup, ada banyak, tetapi warnanya berubah tidak. Ada tidak rasa risih untuk menggunakannya. Nah, ini ulama begitu. Kalau ada rasa risih menggunakan air itu, maka saudara jangan gunakan supaya lebih aman tayamum sekalian. Kan dasarnya saya dalam seumur hidup cuma satu kali menggunakan kaidah fikih bertayamum. Pada waktu mau sholat maghrib di Masjidil Haram naik haji, saya kentut. Kalau kentut terbatal. Mau keluar Masjidil Haram jamaahnya 3 juta setengah. Seluruh dunia kumpul. Tidak mungkin saya keluar melangkai jamaah yang begitu rapat. Sangat penuh. Nah, bisa itu keluar ring 1 untuk tawaf ring 2, lantai 1 ambil air Zam-Zam untuk berwudu, keran banyak untuk diminum bisa, berwudu bisa, tetapi jauh, tidak mungkin. Dan secara etika akhlak kita tidak baik kita mengerjakan jamaah yang mulai jauh, dan bisa saja kita dihalau oleh asal yang menjaga pada masa itu. Pada waktu itu akhirnya saya merenung sebentar, inilah saatnya saya menggunakan pengetahuan saya. Dulu pernah belajar memakai tayamum. Maka lantai Masjidil Haram itulah saya gosok-gosok mencari ilmu. Alhamdulillah pernah belajar tayamum. Nah, sekarang saya tanya nih, bapak-bapak sudah bisa tayamum belum? Bisa belum? Maunya saya kalau pengajian fikih itu, kalau ustadznya ngajarkan tayamum, praktekkan langsung biar jemaah itu bisa gitu. Ya, jadi banyak pengajian ini tidak efektif kalau bahasa pembelajaran. Cerita tayamum cuma cerita saja. Kalau pengajian khusus misalnya subuh, maunya saya kalau ada ustadz mengajarkan tayamum, langsung praktekkan bagaimana ini. Ternyata merusak tangan itu tidak seperti dulu 3 kali, Pak, cuma 1 kali. Dari hidupnya dipakai langsung. Cuma 1 kali. Nah, dulu saya belajar tayamum waktu di SD 3 kali. Cuma 1 kali. Ini bapak sahabat, perlu kita belajar agama. Jadi kalau ibadah zuhur saya kembali itu ada syaratnya, ada waktunya. Zuhur sekarang ini jam 12.03. Jam 12 betul-betul azan tidak sah. Walaupun itu pekerjaan baik, jadi ada syaratnya kalau pada makhluk. Pak, ini kan sholat, ya kan? Azan aja lah, nggak boleh karena waktunya belum. Ada jadwal waktu, tidak boleh. Lebih baik sholat itu terlambat sedikit daripada butuh waktu kita sudah sholat tidak sah. Ya kan? Itu ilmu. Jadi itu ibadah mahdoh syaratnya. Sholat, puasa bulan suci Ramadan, tidak makan dan tidak minum sejak sahur sampai dengan maghrib. Ya kan? Ada yang tak mau makan sahur, katanya biar hafal, tidak akan terlalu hafal. Ya sahur itu sunnah. Jadi kalau sahur itu maka sahur kita itu sunnah. Agama kita itu sesuai dengan fitrah. Bapak saudara sekalian, ingat, catat, karena ini berbicara masalah ibadah.
bahwa ibadah itu ada syaratnya. Kalau naik haji ke Mekah dan Madinah, ya kan? Ada dulu sinyalmen kalau naik haji bisa ke India, nggak bisa, ada apa-apa. Ya kan? Ada apa-apa ya kan? Atau naik haji bisa umur misalnya 7, nggak bisa, nggak ada syarat. Kita naik haji ke Madinah. Ya, hukum di Arafah salah satu syarat haji itu adalah hukum di Arafah. Jadi kalau belum hukum di Arafah, bukan haji. Itu umroh. Sebagian ulama mengatakan haji. Nah, ibadah makruh. Apalagi misalnya kita berpuasa tadi, ya kan? Sunah-sunahnya kita makan manis, bukannya minum air manis. Kalau nanti dengan kurma 3 biji, ada syarat-syaratnya. Ada waktu-waktunya, ada kaidah yang membatalkan tidak sah, ya kan? Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang sah. Itu syarat-syarat mahdoh, syarat wajib ibadah yang pasti. Ada juga ibadah ini cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada pahalanya, tapi disebut dengan ibadah ghairul mahdoh, ibadah yang tidak ada syarat-syarat, bebas kita yang memilih. Ya, misalnya ngaji bulan suci Ramadan, kita baca Quran. Hukum membaca Al-Quran adalah sunnah. Jadi hukum membaca Al-Quran adalah sunnah. Di mana tempatnya? Bebas. Kita yang memanage. Oleh di masjid, oleh di rumah, ya kan? Boleh, yang penting jangan di kamar mandi. Lagian ngapain aja di kamar mandi kalau terjadi? Ya kan? Boleh, tempatnya boleh kita manage. Kita yang diberikan untuk waktu untuk memanage. Kapan saja baca. Belajar Al-Quran hukumnya wajib. Wajib main itu artinya wajib kepada individu masing-masing. Jadi kalau bapak saudara tidak belajar baca Quran, dosa. Hukumnya. Jadi saudara akan berdosa kalau tidak belajar membaca Al-Quran. Harus belajar ilmu tajwidnya, harus menghafalkan huruf hijaiyahnya. Ada yang bilang saya Pak Haji, kalau mau belajar Al-Quran kenapa sih selalu nanya huruf hijaiyah? Ya karena banyak kaum muslim tidak hafal huruf hijaiyah. Makanya saya tanya, ini kan fondasi beragama. Bagaimana orang akan tahu Al-Quran kalau huruf hijaiyahnya tidak hafal? Seumur hidup tidak pernah menulis satu pun huruf alif. Ada nggak di kita yang belum pernah menulis huruf alif? Ada. Ambillah pena, ambil pensil, kita tulis sendiri di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya dimulai dengan apa? Huruf ba. Ya kan barisnya apa? Asro, baris bawah. Kalau baris atas fathah. Nah, sudah berapa? Ada ya atau tidak ada? Ada sin. Sinnya besar atau kecil? Ta, shin atau sin? Sin biasa, sin kecil, bis, langsung, bakasroh, sinnya sukun, mati. Kita harus belajar itu. Jangan sampai kita beragam kita tidak tahu huruf Al-Quran bagaimana ini. Saya sedih sekali karena pengajian tadi tidak ada di sini. Dulu pernah dibuka. Penyakit kita ini bapak saudara sekalian malas. Penyakit malas ini memang syaitan yang raja menyuruh kita malas. Jadi ibadah yang ghairul mahdoh, perkara-perkara yang ibadah yang di luar waktu, itu kita yang manage. Baca Quran di mana saja, di mobil boleh. Daripada melamun kita ngapal di mana saja, yang penting jangan ada najisnya. Tempat itu misalnya WC, sambil melamun, ngedan kita ngapalin surah Ahmad nggak boleh. Haram hukumnya. Jangan coba itu saudara. Kan jelas. Jadi belajar Al-Quran hukumnya wajib, membaca Al-Quran hukumnya sunnah. Nah, kalau wajib itu dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi kaum muslimin muslimat kalau tidak belajar Al-Quran dosa. Membaca Al-Quran berpahala. Ada program di masjid kita, Khotamul Al-Quran, yang diketuai oleh Bapak Haji Fendi. Sekarang beliau saya panggil kiai. Kenapa dipanggil kiai? Pak, dia kan bukan kiai. Makom seperti beliau saya kasih tahu, tidak ada
Di Bekasi ini orang menghatamkan Al-Quran 3 kali dalam satu bulan. Masih mana saya? Ada, tidak ada program. Saya sendiri kalah sama beliau. Saya muslimik dengan beliau. Kami itu muslimik sama-sama. Nah kalau suci Ramadan, saya sendirian tadi baru sampai surat ayat yang saja. Kalau dia sehari itu kadang-kadang 4 juz. Dulu beliau nggak bisa lagi bawa saudara. Nggak bisa lagi. Mana tahu dia ilmu tadi. Sekarang bisa sampai fatwa. Silakan aja di sini. Itu namanya Al-Quran. Oleh sebab itu kita harus belajar. Jangan katakan kita tidak bisa. Bisa Pak, Allah akan tuntun. Lidah kita jangan dituntun. Kalau ada di inna amalu dunya, segala perkara itu tergantung di yang saya sudah tua wajib. Dengan gigi saya udah ngomong nggak habis, lidah saya udah kaki. Malu saya belajar ilmu tadi. Jangan malu. Orang berbuat maksiat aja berani, kenapa kita berbuat kebaikan kemuliaan tidak berani? Kalau saya sudah ya kan? Nih, saya tampil di depan bapak saudara sekalian. Saya ini bukan ustaz, bukan kiai, cuma pengen belajar. Bisa nggak saya cerah? Ya kan? Ilmu yang ada itu coba. Saya bukan ustaz, bukan kiai. Ada yang bilang nggak boleh kalau bukan ustaz, bukan kiai ceramah di depan siapa? Hamka, Profesor Dr. Hamka almarhum itu nggak pernah di pondok. Pernah nggak Hamka di pondok? Buka itu kurangnya. Nggak pernah dia di pondok. Tawalin 4 tahun di Bukit Tinggi karena sering berantem dengan ayu dari Jakarta. Sampai di Jakarta jadi kiai. Al-Azhar Mesir memberikan gelar honoris causa dengan gelar Dr. Hamka. Belajar sendiri. 8 tahun di penjara dalam masa Bung Karno yang mengarang kita yang namanya tasawuf modern. Di dalam penjara itu, emang aku tahu kemana coba. Ya betul. Jadi kalau ada senyawa yang mengatakan kalau tidak pernah mondok nggak bisa ceramah, nggak boleh ceramah agama. Ini melemahkan manusia. Dakwah siapa saja sampaikan dia satu ayat. Jadi saya jujur aja bahwa saya bukan ustaz. Ustaz itu maksudnya agama. Saya tidak ajar agama. Tapi saya harus bisa tampil. Pernah ceramah di Lampung, pernah ceramah di Bandung, pernah. Apalagi di kampung. Ya kan? Kita harus belajar agama. Bagaimana caranya? Ada teman kita yang pintar namun sorot belajar. Sekarang saya sedang belajar bahasa Arab. Ya kan? Saya kan master bahasa Inggris nih. Saya merasa berdosa kalau tidak bisa bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah modal untuk memahami Al-Quran. Ilmu balaghahnya kita harus belajar bahasa Arab. Apa itu huruf? Apa itu kalimat? Apa itu kalam? Apa itu kalim? Apa itu qaul? Apa itu isim? Apa itu dhamir? Apa itu i'rab? Apa itu rafa? Kita harus tahu Pak. Bagaimana mungkin kita memahami Al-Quran kalau kita tidak tahu ilmu bahasa Arab? Maka saya belajar. Saya merasa berdosa sampai master bahasa Inggris. Bahasa kafir aja saya pelajari ribuan kamus di dalam Oxford. Saya baca dan saya pelajari. Bapak mau ngobrol dengan saya pakai bahasa Inggris kalau masih boleh, tidak Arab. Karena itu bahasa manusia, mungkin tidak manusia. Nah, oleh sebab itu saya nekat di guru saya yang mulai sendiri. Pada orang Kiai Haji Ainul Rofiq dari Kelas ilmunya saya panggil Kiai, saya sujud banget. Ada jamaah yang mengatakan Haji kenapa sujud tentang baru? Ya Kiai. Karena ilmunya jauh dari saya. Di Kabupaten Bekasi yang bisa menulis kod seperti ini tidak ada, hanya beliau. Maka dia anggap dulu tuan guru saya. Walaupun ilmunya lebih muda dari saya. Ya kan? Saudaranya senyum. Teman-teman di Surabaya. Saya belajar bahasa Arab. Kalau saya mentok, saya tanya. Pak ini domer, rumah domer dari domer asli ini bagaimana yang singkatan tadi? Ya kan tanya dia. Sambil ngobrol dengan saya. Itu jadi ilmu Pak. Oleh sebab itu Bapak saudara sekalian, dalam kaidah-kaidah baik makhluk di ibadah yang luar makhluk harus banyak kreativitas kita. Individu kita harus kreatif, harus belajar ilmu agama. Jangan menutup diri, karena ilmu agama yang penting agar kita tidak salah jalan. Selanjutnya Bapak saudara sekalian, ini sudah mendekati waktu. Saya kalau ceramah itu 1 jam biasanya. Jadi kalau ustadznya sudah
jam 5. Bapak saudara sekalian, yang terakhir barangkali biar pas waktunya. Ibadah bulan suci Ramadan kita ini adalah ibadah yang mendeteksi, yang membaca barometer kata kita sehari-hari untuk mengukur seberapa besar iman kita dalam beribadah kepada Allah. Karena ibadah puasa adalah ibadah sendiri, ibadah yang tersembunyi. Hanya kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Benarkah ibadah puasa kita masih berlanjut, masih sampai ke maghrib, dan kita benarkah menjaga kaidah-kaidah untuk tidak merontokkan pahala puasa kita? Hibah, membicarakan orang lain, sebar fitnah, tidak batal puasa kita. Sebagian ulama mengatakan tidak batal, tetapi sebagian ulama mengatakan batal. Kalau kebanyakan hibah, membicarakan hal yang tidak penting, para ulama mengatakan batal. Tapi sebagian ulama di Indonesia ini banyak yang berpendapat ulama Syafi'i, ya, hanya mengurangi. Yang membatalkan puasa ada 5. 1, apa Pak? 1, makan. 2, ya minum. Pokoknya masukin sesuatu. 3, bersenggama dengan suami istri di siang hari. Jelas batal, harus bayar tunai 60 hari. Jangan main-main ya. Kalau dia masih muda-muda pakai kuat-kuat kalau yo jangan sok-sokan lah. Kalau 50 tahun ke atas laki-laki itu saya tahu itu saya belajar. 50 tahun ke atas laki-laki sudah mulai undang. Kalau ibu-ibu masih karena dia akan bertahan TikTok. Ya, 1 makan, 2 minum, 3 bersenggama, 4 muntah dengan sengaja. Jangan dilakukan. Kalau bapak sakit perut, muntah sengaja kasih pada tempat. Ini makan, minum, bersenggama, muntah. Yang kelima apa? Yo. Yang kelima nih, saya kasih 50.000 kalau seperti ini. Jangan Ustaz kita bilang aja ke jamaah. Sekali Ustaz itu Pak, saya tak berbeda. Boleh saya? Boleh juga. Kalau lagi mau buat Pak, jangan lagi minta ke jamaah boleh betul. Maaf ya. Kalau saya dapat di kampus saya bilang, saya ceramah tidak bisa dibayar. Ceramah di jamaah tidak bisa dibayar. Kalau perlu saya bayar. Gitu. Kamu banyak ini. Ya kan? Tercela kita karena Ustaz minta dibayar mahal. Ini kan kalau menjadi warisan Anbiya wal Mursalin, mau menjadi penerus Rasul dan tidak Rasul, jangan kita pabrik. Sampaikan agamanya, bukan ditonton sok-sokan. Yang kelima apa yang membatalkan puasa 50.000. Jarang-jarang ada begini mana ada begini. Ya kan? Nama di YouTube nih. Kira orang kita Ustaz dari Indonesia. Dokter Andes, Haji dan Dinas viral untuk kebaikan harus berani. Viral untuk maksiat jauh. Apa Pak yang kelima? Suntik. Belum ya. Ayo anak-anak, duitnya nih ada saya. Yang mau suntik. Apa yang membatalkan puasa yang kelima? 1 menit lagi. Gila. Lupa ingatan. Jadi kalau saudara lupa ingatan, gila dipastikan sama. Jadi puasa untuk orang-orang yang sehat. Kalau mau sehat, berpuasa. Betul. Nah, kalau kadang-kadang 5 syarat mutlak ini kalau dilanggar, mana? Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50.000-nya masuk lagi. Terima kasih.